Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan kita dengan cara menerapkan pola hidup sehat. Nah, untuk video kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan suatu permasalahan pada metode numerik, yaitu mencari akar-akar pada suatu fungsi menggunakan metode Newton. Nah, menurut saya, metode Newton ini merupakan metode yang paling efektif karena dia itu lebih cepat untuk mencapai konvergen. Jadi, kita tidak perlu memerlukan waktu yang lama untuk mencapai konvergen. Oke, baik. Di sini nanti saya akan menyelesaikan satu soal, yaitu kita mencari akar pada suatu fungsi menggunakan metode Newton. Nah, soalnya ini ada saya tampilkan. Jadi soalnya seperti ini. Nah, saya akan menyelesaikan soal nomor 1 yang B. Kita coba selesaikan untuk yang nomor 1B. Tadi sudah diketahui bahwa fungsinya adalah fx sama dengan x min 2 kuadrat dikurangi ln x sama dengan 0. Nah, ini untuk intervalnya, yaitu x lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. Nah, di sini artinya x-nya itu berada pada interval ini. Oke, selanjutnya pada metode Newton ini terdapat 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu dengan cara kita menentukan turunan pertama dari fungsi tersebut. Jadi kita turunkan dulu fungsinya. Kita tentukan turunan persamaannya. Nah, sekarang kita tinggal turunkan fx-nya. Jadi, f aksen x sama dengan 2 kali x min 2 min 1 per x. Nah, ini fungsi turunannya sudah ketemu. Kemudian selanjutnya kita menggunakan rumusnya. Nah, di dalam metode Newton ini sudah terdapat rumus yang bisa kita gunakan langsung. Nah, rumusnya adalah x i plus 1 sama dengan xi dikurangi fx per f aksen x. Nah, jadi xi ini adalah titiknya yang akan kita pilih. Nah, titiknya itu harus berada pada intervalnya. Kemudian fx itu adalah fungsinya dan f aksen x adalah turunan pertama dari fungsinya. Nah, kita langsung masuk pada iterasi pertama. Nah, pada iterasi pertama ini kita pilih suatu titik. Nah, suatu titik itu sebentar ya. Saya hapus dulu tulisannya karena jelek, kita ulangin. Ya, kita pilih. Sama aja ternyata. Nah, kita pilih xi-nya sama dengan 1 ya. Nah, kenapa kita pilih 1? Karena kita pilih 1 ini atau xi ini yang berada pada interval. Nah, jadi kita pilih titik yang berada pada intervalnya. Harus pada intervalnya ya. Nah, karena x-nya lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2, maka kita bisa memilih xi-nya sama dengan 1. Oke, lanjut.
kita masukkan fungsinya jadi f x i sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke dalam fungsinya, berarti menjadi 1 dikurangi 2 kuadrat min ln 1. Nah, kita hitung, berarti sama dengan min 1 kuadrat dikurangi 0. Nah, sama dengan 1. Oke, terus selanjutnya kita masukkan juga pada fungsi derivatifnya. Jadi, kita masukkan juga ke dalam fungsi turunannya itu menjadi f aksen xi sama dengan 1 menjadi 2 1 min 2 dikurangi 1/1 sama dengan, kita hitung dulu, berarti menjadi min 2 dikurangi 1. Nah, sama dengan min 3. Oke, nah kita sudah mendapatkan fx dan f aksen x, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya yang tadi kita tulis xi plus 1. Nah, karena i-nya itu adalah 1, kita kan sudah memilih tuh tadi 1. Berarti xi plus 1 menjadi x2. Nah, kita tulis x2 sama dengan xi. Nah, xi-nya adalah 1 dikurangi fx. Nah, tadi kita udah menghitung fx-nya adalah 1, kemudian dibagi turunannya min 3. Nah, sama dengan 4/3. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa x2-nya adalah 4/3. Nah, kemudian x2 atau titik 4/3 ini kita jadikan dia sebagai bahan dari iterasi berikutnya. Nah, kita pada iterasi berikutnya menggunakan angka 4/3 ini. Oke, sekarang saya bagi dulu ini. Ya, lanjut lagi kita ke iterasi berikutnya atau iterasi kedua. Nah, pada iterasi kedua ini masih sama dengan yang tadi. Kita tulis dulu x2-nya adalah 4/3. Kemudian kita tulis fungsinya untuk f x2 sama dengan 4/3. Jadi kita masukkan angka 4/3 ini. Berarti sama dengan 4/3 dikurangi 2 kuadrat dikurangi ln 4/3. Nah, kita hitung. Nah, untuk penghitungannya ini akan lebih mudah menghitung menggunakan kalkulator. Jadi, nanti saya akan memberikan cara dalam menggunakan kalkulatornya supaya dalam penghitungannya itu menjadi lebih cepat, gitu ya. Nah, nanti dalam video terakhir saya akan saya tampilkan atau saya tunjukkan dalam penggunaan kalkulatornya. Nah, ini setelah saya hitung, ternyata ketemu 0,156762. Nah, berikutnya kita hitung untuk f aksen x-nya. Jadi, f aksen x2 sama dengan 4/3. Kita masukkan 2, 4/3 dikurangi 2 min 1/4/3. Nah, kita hitung menggunakan kalkulator dan didapatkan angka min 2,083333. Nah, oke, selanjutnya kita susun menjadi x3 sama dengan 4/3 dikurangi 0,56762 per min 2,083333. Nah,
ketemu 1,4085799. Nah, sudah ketemu, kemudian titik tersebut kita pakai sebagai bahan untuk iterasi berikutnya. Nah, kapan iterasi itu selesai? Iterasi selesai ketika XI sama dengan XI plus 1. Nah, nanti iterasinya akan selesai ketika sudah sama antara XI dan XI plus 1-nya. Jika menggunakan kalkulator, nanti kita langsung saja tuliskan hasilnya ke dalam bentuk tabel. Jadi, sekarang kita tuliskan dulu untuk XI-nya. Kita tulis XI, kemudian di sini kita untuk tulis XI plus 1. Jadi, XI plus 1 itu kan hasil dari XI. Jadi, setelah kita tentukan tadi pilih yang pertama, kan kita pilihnya angka 1. Nah, angka 1 ini menghasilkan XI plus 1-nya adalah 4/3 atau 1,33333. Nah, 1,333 ini kita masukkan sebagai bahan untuk XI pada iterasi yang berikutnya. Jadi 1,33333. Nah, akan menghasilkan XI plus 1-nya, yaitu yang di atas tadi, 1,4088579. Nah, selanjutnya kita masukkan XI plus 1 itu sebagai bahan di XI-nya, berarti 1,4088579. Nah, menghasilkan 1,412382. Oke, masih kita masukkan lagi ke iterasi berikutnya, 1,412382. Nah, ini menghasilkan XI plus 1-nya adalah 1,412391. Oke, baik, kita masukkan lagi ke iterasi berikutnya, 1,412391, menghasilkan XI plus 1-nya adalah 1,412391. Nah, ternyata XI sudah sama dengan XI plus 1. Nah, jadi akar itu adalah 1,412931. Nah, ini merupakan akar dari fungsi tersebut. Nah, ketika XI sudah sama dengan XI plus 1, nah, maka sudah iterasi berhenti dan hasil akarnya adalah XI plus 1 itu. Nah, sekian. Untuk berikutnya saya tampilkan video mengenai penggunaan kalkulatornya. Nah, baik, selanjutnya saya akan menunjukkan penggunaan di dalam kalkulatornya. Yang pertama, kita nyalakan dulu kalkulatornya. Kemudian, kita langsung saja memasukkan rumus fungsinya. Nah, rumus fungsinya tadi adalah XI plus 1 sama dengan XI dikurangi Fxi per F aksen Xi. Pada iterasi pertama, tadi kan kita sudah memilih bahwa XI-nya sama dengan 1. Jadi kita langsung saja masukkan 1 dikurangi. Nah, di sini Fxi-nya berarti menjadi 1 dikurangi 2 kuadrat, terus dikurangi dengan ln 1. Nah, terus yang bawahnya juga sama, berarti kan turunannya yang tadi atau fungsi derivatifnya. Berarti menjadi 2 dikali 1 kurangi 2 dikurangi 1 per 1 ya.
Nah, ini terus kita tinggal sama dengan kan. Nah, hasilnya adalah 4/3 atau ketika kita desimalkan berarti menjadi 1,33333. Nah, titik ini kemudian kita pakai untuk bahan di iterasi berikutnya atau iterasi yang kedua. Nah, caranya gampang saja, tinggal kita geser. Nah, ini kan ada satu tadi kan XI bekas tadi, kita hapus. Kemudian kita ganti menjadi ans. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita geser lagi juga untuk yang sebelah sini. Ini kan ada satu juga, kita hapus, kita ganti untuk ans. Oke, yang atas juga satunya kita ganti menjadi ans. Kemudian yang sini juga kita hapus jadi ans. Nah, dan yang pertama juga untuk XI-nya kita hapus menjadi ans. Nah, sudah ya, kita cek ulang dulu. Kita cek ulang. Sudah benar. Nah, terus kita sama dengankan. Nah, kita sama dengankan, hasilnya adalah 1,408579. Nah, ini juga kita lanjutkan lagi. Kita ubah ansnya menjadi ans yang baru. Ini juga kita ubah menjadi ans yang baru. Kemudian yang atas juga kita ubah. Semuanya kita ubah ya. Kita ubah. Nah, yang ini juga dihapus menjadi ans yang baru. Terus kita sama dengankan. Nah, hasilnya adalah 1,412382. Nah, langsung saja kita teruskan ke dalam tabel. Nah, seperti itu sampai nilainya itu antara XI sama dengan XI plus 1-nya. Nah, begitu teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Dadah!